Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan dipotong lalu diunggah ulang gitu, jangan ya. Oke, untuk teman-teman TikTok tolong segera diseribukan ya. Aku nggak bisa nunggu kalian walaupun cuma 13 nggak ada masalah ya, karena aku terbatas waktu ya. Yang jadi sulit kalau aku harus menyuapi kalian semua ya. Jadi harus kalian juga mandiri, dewasa. Kan ada itu, kalau aku live langsung kalian dapat laporan ya sudah gitu ya. Jadi kalau harus ditunggu-tunggu 1000 tab lagi ya waktuku habis ya. Mau dirungkat mau diapa kayak sama TikTok, terserah TikTok lah, nggak ada urusan gue. Oke ya, gini, kemarin kita sudah mengkaji ya di seri pertama, katakanlah begitu ya, usia Ribka ketika menikah itu berapa. Behind screen, introduction, kenapa aku mengkaji ini juga sudah aku jelaskan di video itu. Jadi sekarang aku tinggal melanjutkan. Kita awali dari data Alkitab ini ya, supaya dia enggak putus ya. Tetapi begini, sebelum ke sana aku akan memberikan tanggapan dari komen yang masuk, dan itu hanya beberapa komen yang tidak semuanya ya aku tanggapi, karena juga aku pilih yang sepertinya memang perlu untuk mendapatkan tanggapan gitu. Kalau yang enggak gitu ya. Kalau perlu ya aku kasih tanggapan. Karena kalau tanggapannya juga hanya sekilas, karena kalau dia ditanggapi secara utuh dia akan menyimpang lagi dari tajuk ini. Itu. Tajuk ini juga kan penyimpangan dari pergeseran Tuhan dalam perspektif Yahudi dan Kristen. Nah, nanti kita setelah ini selesai kita akan kembali ke sana lagi. Itu kan belum selesai itu. Ya. Makanya kalau kita ngikuti iramanya komentar itu jadi nggak karu-karuan, maka harus saklek ya. Aku hanya komentari yang perlu-perlu aja lah gitu. Kan aku sudah minta sistematik, kalau aku menjelaskan A, ya komentarnya tentang A, jangan aku menjelaskan A terus dia B gitu. Itu bikin nggak sistematik gitu ya. Oke, itu nanti ini gini tuh, penjelasanku ini tidak termasuk di video ini ya. Maksudnya gimana sih aku ngomong ya. Nanti kamu cut ya. Penjelasan ini nanti bikin video sendiri untuk direkod ya. Ya. Ngerti enggak ya maksudku? Nanti ini di video nanti tak ulangi lagi ya ininya. Aku mau kasih penjelasan dulu komentar yang masuk. Gitu ya. Kalau yang di TikTok, yang di live YouTube ya nggak apa-apa, langsung aja gitu ya. Yang direkod yang aku maksud. Tentang begini. Tentang apa tuh kemarin ya? Sebentar. Tentang kudus dan tentang Yohanes 1:14 ya. Awalnya begini. Aku sudah jelaskan bahwa kudus itu artinya terpisah. Ya, terpisah. Dan itu merujuk kepada Gusti Allah Agung. Ya, kudus. Ya. Kudus itu terpisah. Sementara publik
apalagi Islam itu mengartikannya suci. Ya. Begini, apakah kalau diartikan suci itu salah? Sebetulnya gimana ya menjelaskannya ya? Salah sih enggak, tapi dia itu makna lompatan. Tidak linier, tidak interlinear. Dari satu pemaknaan lompat ke makna yang lain gitu loh, ya. Memang bahasa itu kalau sudah masuk terjemahan ya seperti ini ya. Sulit kadang-kadang pemilihan cara untuk menjelaskannya. Seperti kemarin aku bilang, aku berbeda dengan bunda kita yang mu'alaf. Dia bilang bahwa peristiwa Konsili Nijia 325 Masehi itu adalah peristiwa tentang pertarungan antara politeisme dan monoteisme gitu. Kalau menurutku enggak, itu peristiwa tentang menentukan ya posisi Yesus itu seperti sebenarnya ilahi atau insani gitu. Kan beda. Tapi benar ujung-ujungnya kalau Yesus dia menjadi ilahi bukan insani, ya akhirnya ke politeisme atau ke monoteisme pertarungannya gitu loh. Ya kan sulit gimana menjelaskannya itu. Ya, sama dengan kudus, kados, itu kan bahasa Ibrani, dari bahasa Ibrani kados. Itu terpisah artinya ya. Terus dikomentari sama Kang Mas Irfan Al-Akbar bagus sekali begini. Jika memahami makna kudus yang sebenarnya adalah kados alias terpisah, maka teori Tritunggal yang menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi tapi satu esensi ya, satu esensi ya. Nanti ada hipostasis, ada ousia gitu ya. Satu esensi gitu. Artinya menyatu dalam satu esensi, jelas otomatis runtuh. Iya, betul, runtuh. Ya, tapi nanti teman Kristen punya jawaban tersendiri gitu loh ya. Nanti kita lihat sini ya. Karena salah satu ciri Roh Kudus adalah terpisah, bukan menyatu jadi satu esensi dengan lainnya. Semoga tersadarkan kan gitu. Oke, tak komentari jos mantep gitu ya. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan. Terus ada, gue nggak tahu ini kafir atau Islam, gue nggak tahu ya. Arozi Rahmat gitu ya. Arozi Rahmat pakai T dia. Arozi Rahmat dia bilang begini, kudus artinya suci, jelas bukan goblok gitu lah. Siapa yang mengartikan kudus itu goblok? Saya juga siapa. Coba lihat ulang videonya kemarin kan ada jejak digitalnya ya. Kudus itu artinya bukan goblok gitu loh. Kudus itu artinya terpisah dan bukan suci. Ya, tapi suci itu dalam tanda kutip artinya apa? Suci itu dia lompatan kedua setelah, nantilah kamu ngerti yang aku maksud. Bagaimana makna lompatan itu gimana ya gitu. Nah, dan ini masuk saudara Kristen kita ya, saudara kafir Kristen kita Z477, terima kasih ya sudah gabung di sini ini. Jadi aku suka kalau diskusi gini nih ya, saling menjelaskan. Nanti ketemu nggak ketemu ya sudah masing-masing. Kalau ketemu ya haleluya alhamdulillah, nggak ketemu ya saling hormat aja gitu ya. Tapi aku suka gini ya, bermartabat lah gitu, nggak usah saling mengolok atau apa gitu, aku nggak selera aku gitu ya. Gini, terima kasih Kang Mas atau Mbak Jeti ya, terima kasih. Dalam pandangan Kristen kita yang diwakili oleh saudara kita ya, kok Kristen kita jadi salah ngomong. Dari pandangan saudara Kristen kita gitu loh, maksudnya ya. Ngopi dulu biar ngomongnya jelas. Sekarang ini dunia amat terbuka. Jadi kalau salah ngomong terus di-cut videonya, terus di-blow up, itu bisa lain cerita lagi ya nanti ya. Padahal selip tang ya, salah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ya, terima kasih ya kita ucapkan kepada saudara Kristen kita, Mbak atau Mas, mohon ngapunten aku nggak tahu karena ini Z477 gini. Kata kudus, kados artinya terpisah dari dosa. Nah, ya, saudara Kristen kita mengartikannya terpisah dari dosa, bukan terpisah dari esensi Allah.
Paham ya, masih yang kudus artinya suci gitu. Gue tidak salahkan, salah total enggak, tapi suci itu makna lompatan. Nah, gini yang gue maksud makna lompatan. Pertama, kudus itu artinya terpisah dari dosa. Ya otomatis kalau terpisah dari dosa ya suci. Kalau dia menyatu dengan dosa, ya dia najis, kotor gitu loh. Paham Mas Arozi Rahmat ya, nggak tahu ini kafir atau Islam, gue nggak tahu. Ya, tapi gue nggak pernah bilang bahwa jelas itu artinya goblok, nggak pernah ya. Ya, mungkin kamu salah ya karena apa? Baru ya, ini nama-nama baru, masih belum familiar dengan cara aku menjelaskan ya, nggak apa-apa, kita maklumi aja. Jadi kudus artinya suci itu memang bisa diterima, tapi dalam tanda kutip. Artinya pemahaman kudus itu suci itu perspektif kekristenan. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Zaid, aku ulangi ya. Kata kudus dalam kurung kados artinya terpisah dari dosa. Itu pandangan Kristen seperti itu, ya, bukan terpisah dari esensi Allah. Gitu loh. Dia akan menjawab pernyataan Irfan, ya. Kemudian Roh Kudus disebut kudus karena ia mencucikan, bukan karena ia terpisah dari Bapa dan Putra. Ya. Jadi konsep Tritunggal tetap utuh, satu esensi, tiga pribadi, bukan tiga Allah. Nah, ini dia mengutip 1 Korintus 2:10-11. Roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah, ya. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Tidak ada orang yang tahu isi hati Allah selain Roh Allah. Lah Roh Allah itu Allah bukan? Di situ aja dulu kan itu harus diselesaikan. Ada Allah, ada Roh Allah. Nanti roh itu bisa juga dimaknai spirit. Ya, apa Holy Spirit, ya. Roh Kudus itu. Kalau kita lihat terjemahan Inggris, itulah yang maksudnya kadang-kadang tidak cukup kata untuk menerjemahkan gitu loh. Jadi di sana ya. Cuman di sini sudah dijawab dengan bagus ya. Karena saudara ZTZet itu sebelum menerjemahkannya di dalam otaknya sudah ada dogma yang namanya Tritunggal. Bagaimanapun Yesus harus menjadi Allah. Gitu loh. Nah, kalau aku terpisah itu baik usianya terpisah, baik hipostasisnya terpisah. Nggak sama dengan kita, orang kita manusia kok, dia itu pencipta kita kok. Nggak ada ceritanya ya hipostasisnya itu 3, terus usianya 1 gitu, nggak ada ceritanya. Dari mana pun gini loh. Kamu cari sampai mampus. Yesus itu nggak pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah mengajarkan oneness, nggak pernah. Tetapi aku tetap memberikan apresiasi, ya. Kalau kamu tetap memegang itu dogma, yang monggo ya silahkan. Jadi justru aku mengatakan terpisah itu dari segala hal ya. Baik itu esensinya terpisah. Baik itu kalau kita pakai bahasanya aja bukan bahasa, itu bahasa Gerik, bukan bahasa Aramaik atau Ibrani, ya. Baik hipostasisnya, baik usianya itu terpisah. Aku memahaminya terpisah di situ, bukan terpisah dari dosa. Nah, makanya teman-teman Islam sekarang tahu bahwa suci itu tidak gini loh ya. Aku ulangi lagi. Salah bener. Salah banget sih enggak, tapi itu makna dari konsekuensi logis terjemahan interlinear. Kados itu terpisah. Terpisah apa? Terpisah dari dosa. Lah kalau terpisah dari dosa ya suci. Kan gitu. Itu yang perlu kalian tahu. Ya. Kalau seharusnya kita memahaminya sebagai orang Islam enggak suci. Kudus itu ya terpisah. Ya, dia imanen atau transenden itu perlu didiskusikan. Ya, yang namanya Gusti Allah Agung itu dia transenden, dia di luar kita. Tidak di dalam kita. Ini juga aku pakai kata di luar di dalam. Pas enggak ya? Dia di luar jangkauan kita. Makanya aku akan pernah bikin YouTube berapa tahun yang lalu.
Kalau kamu mau mengetahui Allah secara objektif, lebih baik kamu nggak percaya kalau Allah itu ada. Karena tidak mungkin. Makanya Allah dijelaskan lewat hadis, jangan berpikir tentang zatku, tapi berpikirlah tentang ciptaanku. Karena otak kita tidak nyampe, dia transenden. Artinya sesuatu yang imanen, yang masuk dalam lintasan sejarah, lahir kapan, mati kapan, hidup kapan, dia makan, dia tidur, dia itu mesti bukan Allah, gitu loh. Karena dia imanen. Ya, berapa menit loh Bapak jelas Nando? Karena ini nanti kamu enggak, nanti dipotong, jangan ini hanya 15 menit. Ya, jadi itu yang aku maksud terpisah, itu terpisah benar-benar terpisah secara usia, secara hipostasis, ya, secara hakikat, terpisah. Enggak hanya terpisah terus terpisah dari dosa terus. Sekarang kan waktu itu berkembang terus ya. Tritunggal itu kan akhirnya nanti dia akan tahan nggak dalam ujian lintasan waktu. Akhirnya orang yang nggak bisa menerima Tritunggal lahir waneses. Sama-sama tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan apa? Syahadat Sema. Itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Sema o Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Selesai sudah. Dan itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Ya, jadi untuk Kang Mas atau Mbak, sorry gue nggak tahu ini cewek atau cowok ya. Kalau kamu menukil ya apa gitu, ngilangi gitu. Lain kali. Sebentar ya, mana tadi? Ya, kalau kamu menukil Korintus ya. Surat Korintus 2, 10, 11 itu asik itu diajak main lagi ya oleh Kang Mas Arozi Rahmat. Jelas ya penjelasanku ya tentang, gue nggak pernah ngomong kudus itu artinya goblok tuh ya, enggak. Dan gue artinya suci itu seperti gue jelaskan tadi, tanda kutip ya, berarti pemahaman kudus itu suci itu dari pemahaman Kristen ya, karena otomatis kalau terpisah dan terpisahnya dari dosa ya kan suci gitu. Sebenarnya gue enggak terpisah bukan dari dosa itu, terpisah secara ya terpisah ya, ausianya terpisah, hipostasisnya terpisah. Dia transenden, dia di luar kita, bukan di dalam kita gitu ya. Nah, terus untuk surat yang dinukil ya 1 Korintus 2, 10, 11 ya, itu tadi yang perlu dipermasalahkan, apakah Allah itu sama dengan roh Allah. Itu kan belum, harus dituntaskan dulu. Jadi nggak bisa terus main celonong gini aja. Nah, itu sudah diajak main lagi lebih jauh oleh Irfan, masuk ke 1 Korintus 8, 6 ya. 1 Korintus 8, 6 itu jelas Paulus mengajarkan tauhid. Makanya aku bilang aku membela Paulus. Aku tetap konsisten, aku membela Paulus dalam konsep teos. Makanya ketika banyak video-video Islam, aku kadang-kadang gimana ini jelaskan kepada mereka ya. Ya, yang menyalahkan Paulus dalam Trinitas loh. Paulus nggak tahu menau dalam Trinitas kok. Sejarahnya juga nggak ada, apakah dia ada di konsili itu. Itu kan nanti kalau kita bawa suatu nama, keluarlah dia siapa itu? Bukan Apollinaris. Ya, bukan Paulus yang keluar. Jadi banyak video-video Islam yang menimpakan Trinitas kepada Paulus ya, kan jadi kacau itu ya. Nah, jelas di 1 Korintus 8, 6 bagi mereka itu kan Paulus dalam rangka memberikan wejangan kepada jemaatnya di Korintus supaya tidak terpengaruh oleh paganisme. Pada waktu itu ada historical politik, di mana politik keagamaan itu kan pagan-pagan semua itu, supaya nggak bingung jamaatnya. Maka Paulus bilang, bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau nggak ngerti kata satu ya wis lah, nggak ngerti aku jawab jelas boh. Satu, tunggal, bukan tritunggal, bukan waneses. Itu loh. Dan satu Tuhan saja. Kalau kamu nggak ngerti Tuhan ya sudah, satu Tuhan saja. Itu repot lagi menjelaskan. Makanya perlu kekayaan bahasa itu ditingkatkan. Jadi di situ ya penjelasanku tentang kudus ya. Enggak. Kalau kamu jadi Jaitet, saudara Kristen kafirku ya,
Paulus itu jangan kamu bawa ke dalam konsep Tritunggal. Enggak, dia bukan Tritunggal gitu ya. Oke. Itu yang kudus. Terus satu lagi bagus ini komentarnya Z ya, aku suka gitu ya. Tapi tidak semua komentar bisa aku tanggapi ya gitu. Waduh, lemot ya. Ini tentang sak ya, tentang Yohanes 1:14. Kan gini Kang Mas atau Mbak ya. Yohanes 1 sudah aku jelaskan kemarin. Ayat 1 sampai ayat berapa itu? Ya, sebentar. Yohanes 1 ya. Yohanes 1 pasal 1 sampai pasal 18. Ya, nanti yang kita diskusikan yang ke-14 ya, yang sak atau antropos ya, daging atau manusia ya. Tapi aku jelaskan ini dulu. Itu nama baginda Yesus baru muncul di ayat ke-17. Dan itu pun tidak dalam kondisi menjelaskan siapa firman. Enggak, gitu loh ya. Tapi kan aku bisa maklum karena dalam kesadaranmu sudah terpatri dogma bahwa Yesus itu harus dialahkan, harus dijadikan Allah, harus dijadikan Tuhan, Tuhan yang theos ya, bukan Tuhan yang tuan. Ya, maka ketika kamu pada mulanya adalah firman, otakmu ketika ketemu firman langsung ke Yesus. Ya mengko dhisik rek enggak ono ndok kene. Kita harus diskusikan dulu siapa firman itu. Apakah dia pribadi atau bukan. Gitu loh. Cuman karena kamu sudah terdogma, dogma itu kan kejam dogma itu. Dogma itu membunuh akal kita. Makanya aku bilang dogma itu jangan kamu pikirkan. Kalau kamu mau kamu terima, kamu nggak mau ya kamu tolak, gitu aja. Kok dipikir nggak iso. Ya orang dia tidak logis kok. Ya, nah ketika bicara Yohanes, ketika ada diksi firman, otaknya kesadaran langsung ke Yesus. Di sini kan nggak ada. Sedangkan Yesus namanya muncul di ayat yang ke-17, baginda Yesus itu tidak dalam rangka menjelaskan bahwa firman itu adalah Yesus. Gitu. Cuman kan ini masalahnya memang kita harus ke original teksnya, terjemahannya itu bagaimana sebetulnya. Nanti ada N hologos kan gitu ya, ada teon, ada tonteon, ada kata standang, ada enggak, itu nanti perdebatannya bahasa Yunani Gerika, karena memang ini originalnya dalam bahasa Yunani bukan Aramaik, bukan Ibrani ya itu ya. Oke, kita menuki ke firman itu telah menjadi manusia. Yang gue kritik gini loh Kang Mas. Aku itu dalam membahas teologis baik Islam maupun Kristen, kalau sudah berbicara kitab suci, aku itu maunya itu yang tekstual dulu. Jadi aku itu ada pada kelompok eisegese, bukan aku yang exegese, bukan eisegese. Aku yang tunduk terhadap teks, bukan yang menundukkan teks. Nah, kalau kamu menundukkan teks, kamu itu eisegese, bukan eksegese. Karena maumu Yesus itu bagaimanapun sesuai dogma yang harus menjadi Allah. Dan firman itu ya sudah kamu posisikan sejak awal itu Yesus, padahal pada mulanya adalah firman, enggak ada pada mulanya adalah Yesus, kan enggak begitu. Kan sini ya yang ke-14 ya, firman telah menjadi manusia. Nah, firman itu sudah jadi gini ya. Kalau kita masih bersih gitu ya, belum ada dogma, baca Yohanes 1 pasal 1 itu enggak ada terus terbayang Yesus itu enggak ada. Itu bedanya. Tapi enggak apa-apa Kang Mas ya, aku tetap apresiasi, tetap hormati ya, apapun pendapatmu aku hargai ya. Tapi kita kan namanya kan ini kita saling menjelaskan gitu ya. Posisi kamu yang sudah eisegese dan posisi aku yang exegese nggak ketemu. Jadi terus sak menjadi manusia itu jelas aku tolak.
Walaupun kamu punya argumen kan begini. Dalam konteks budaya dan filsafat Yunani waktu itu, abad pertama, konsep sak bukan berarti daging binatang atau tubuh jasmani yang terpisah, tapi manusia utuh dalam kondisi panah. Ya silahkan saja. Ya, kalau nggak tahu kamu dapat data dari mana, silahkan. Kalau aku enggak. Sejauh apa argumentasi itu benar dalam konteks budaya saat itu? Karena mereka punya diksi tersendiri untuk manusia, yaitu antropos. Gitu loh, ya. Terus penjelasanmu, daging sak di Yohanes 1:14 berarti Yesus. Kan jatuhnya ke Yesus. Iya kan? Karena kamu belum baca Yohanes 1 pasal 1, di otakmu sudah ada Yesus. Jadi ketika kamu membaca itu ayat, bagaimanapun firman itu harus dijadikan Yesus. Beda, aku membersihkan semua. Bicara adanya teks. Aku tunduk terhadap teks, kamu menundukkan teks atas dasar dogma yang kamu sudah terima, gitu loh. Jadi memang kita beda, ya. Kamu bilang kan begini, daging sak di Yohanes 1:14 berarti Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia. Itu yang gue bilang, terjadi pergeseran perubahan dari teosnya Yahudi ke teosnya Kristen, tuh beda. Dalam kekristenan ada perubahan di dalam yang dahulu Allah, sekarang Allah, besok Allah, sampai kapan Allah. Nggak ada Allah terus jadi manusia. Tapi itu nantilah kita kupas tersendiri, kan itu belum selesai juga, ya. Itu, ya. Daging sak di Yohanes 1:14 berarti Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia, hidup seperti kita, makan, tidur, menderita, dan bisa mati. Bukan roh, bukan malaikat, bukan makhluk setengah manusia, tapi manusia seutuhnya. Ya. Itu nanti kan ujung-ujungnya itu didamaikan oleh Apollinaris toh, yang duinatur itu. Tapi kenapa ya ketika Yesus kan dikuatkan oleh malaikat. Di Markus atau apa, dia diberi kekuatan oleh malaikat gitu. Lah kok enggak Yesus yang Allah saja memberikan kekuatan kepada yang Yesus manusia? Jangan-jangan Yesus nanti berdua, ada Yesus Allah, Yesus manusia. Kok harus yang keluar di luar Yesus sendiri, malaikat perlu memberikan kekuatan? Coba, kalau kita mau kritiskan di sana, jadi jangan. Tapi gini loh ya, namanya dogma itu ya seperti tadi itu. Nggak bisa 100% Allah 100%. Kalau manusia ya manusia, kalau Allah ya Allah, gitu loh. Dan itu sudah kita bahas, ya. Jadi begitu. Atau penjelasan aku nggak bisa tulis karena aku perlu ini ya. Aku bacakan saja itu begini. Tuh, ini kembalikan ke TikToknya, tap-tapnya, Mas tolong tap-tapnya diteruskan ya. Gini Kang Mas atau Mbak, maaf ya. Lengkapnya kan gini. Aku nggak bisa tulis ya karena perlu aku. Kai hologos sak egeneto, kan gitu ya. Sak egeneto, gitu ya. Kai hologos sak, atau gini aja lah, aku nampakkan gini aja lah, karena papan tulisnya perlu aku. Ini kan gini. Ya. Sampai jelas tuh, jangan hanya sekilas. Jelas sudah? Nah, ini sampai jelas nih. Jelas sudah? Nah, ini. Ya. Nah, sekarang aku bacakan ya, karena ini aku perlu, jangan dihapus nggak bisa jelaskan nanti ya. Kai hologosak, ini panjang ya, tapi aku ambil yang penting aja. Ketika firman menjadi manusia, di situ aja ya. Terusnya sini panjang. Gini. Kai hologosak egeneto ya, kalau kita terjemahkan jadi kai itu apa? Adapun bisa ya, adapun ho itu ya, logos itu firman, sak itu daging, egeneto itu menjadi. Jadi adapun itu firman, daging telah menjadi, ya gitu loh ya. Ya namanya bahasa begitu. Kalau kita Indonesiakan maka supaya nggak janggal di telinga kita, ya. Adapun firman itu telah menjadi daging, gitu. Kalau dia manusia kan dia pakai antropos, bukan sak. Kalau yang kamu bilang tadi apa tadi yang filsafat abad 1 Masehi, ya terserah sajalah, tapi menurutku aku nggak bisa
menerima itu sejauh apa itu benar gitu ya. Karena ada diksinya tersendiri gitu ya. Oke, itu penjelasanku dan terima kasih untuk Kang Mas saudara Kristenku ya. Tapi apapun yang kamu pegang sebagai keimanan tentu aku tetap hormati ya, silakan saja. Dan dari penjelasan ini kita sudah mengerti ya bagaimana pemaparanku ya tentang apa itu sak, apa itu antropos tentang Yohanes 1:14 dan apa itu tentang kudus kados ya. Sudah aku jelaskan dan mohon maaf tidak semua komentar bisa aku karena nggak mungkin aku tanggapi semua karena waktunya juga nggak ada. Aku pilih yang memang itu bagus seperti Kang Mas kita ini bagus ya dari saudara Kristen kafir kita. Santun gitu aku suka gitu. Oke, gitu Kang Mas ya dan mohon dipersori ya kalau kita beda ya nggak apa-apa ya. Kita tetap saling hormat saja tapi aku sudah menunjukkan bahwa kita memang beda gitu. Oke, matur nuwun. Matur nuwun terima kasih. Berapa lama tuh? Nah, nanti yang terima kasih itu kamu unggah tersendiri setelah ini ya. Berapa lama itu? Waduh 1 jam. Bisa diunggah tanpa diedit. Ya wis, sekarang tutup. Kita lanjutkan. Yang di TikTok sama di tab tetap ya.